لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita diberikan taufik dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla bisa belajar. Dan ini adalah suatu nikmat yang pantas untuk disyukuri. Terus mendalami ilmu agama, tidak pernah bosan. Karena itulah sifat penuntut ilmu yang hakiki. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang punya angan-angan dan cita-cita yang tinggi yang rakus tidak pernah kenyang. Dua orang. Yang pertama barakallahu fiik. Pertama penuntut. Jadi kalau kita benar menjadi penuntut ilmu, kita nggak akan bosan. Yang kedua Ahmad Hizam. Mat. Om Poleng. Mana dia? Bobby. Dawel. Pak Lutfi. Pencari dunia. Ada yang pernah bosan cari duit? Coba saya mau tanya dulu. Ada? Enggak ada. Kalau pencari dunia insya Allah sudah rata-rata kita ini. Tapi masalahnya masukkan kita pencari penuntut ilmu. Maka faedah yang saya bawakan semalam di Masjid Raya Selong, hadis Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaslatani la tajtami'u fi munafiqin. Ada dua perangai tidak kumpul pada orang munafik. Enggak ada sama orang munafik. Yang pertama, husnu samtin, akhlak yang mulia. Enggak ada pada orang munafik. Yang kedua, wa fiqhun fid din, mendalami agama. Mungkin kalau komen kelas berat, ahli komen. Tapi mendalami agama, tidak ada orang munafik mendalami agama para jamaah.
Bagaimana tidak? Sholat aja malas, apalagi duduk yang berjam-jam. Sholat Isya paling banter berapa menit coba? 10 menit, itu wah suwe. Imam tanah, imam bantat. Imamnya udah lelet, itu 10 menit. Apalagi yang duduk 1 jam. Ya, ini yang biasa ke timur hari Ahad. Berapa jam kita duduk? 7:30 start sampai jam 10, 2,5 jam. Tiap Ahad lagi terus begitu. Maka tidak kumpul sama orang munafik 2 sifat ini. Husnus samtin, akhlak yang mulia. Yang kedua apa? Fiqhun fid din, mendalami agama. Karena kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah fahamkan dia urusan apa? Agama. Ya, tadi nuntut ilmu, ba'dal maghrib nuntut ilmu. Besok kita daurah lagi ini. Jenazah. Ini jenazah ini sebenarnya panjang para jamaah. Ya. Sebelum saat mati, pemandian, mengkafani, menyolati, membuat liang lahat. Ini butuh ya waktu. Baik, pada kesempatan malam ini para hadirin, sebelum kita masuki pembahasan kita dari aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah fi dhail kitab was sunnah, akan kita ambil satu faedah, babun nida'i bis shalah, ya, as-salatu jami'ah fil kusuf. Bab memanggil orang untuk salat gerhana dengan mengucapkan as-salatu jami'ah. Jangan ditambah rahimakumullah. Apa Sol, ulangin? Barakallahu fiik. Karena kita ini senang ngimbuh, senang nambah-nambah. Baik, kita dengar riwayatnya. Qala haddatsana Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Mansur. Qala akhbarana Yahya ibn Salih, telah menceritakan kepada kami atau memberitakan kepada kami Yahya bin Salih. Qala haddatsana Muawiyah bin Sallam, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Sallam Ibn Abi Sallam Al-Habashi Ad-Dimashqi. Qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abi Katsir. Qala akhbarani Abu Salamata Ibn Abdurrahman Ibn Auf Az-Zuhri, telah memberitakan kepadaku Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf Az-Zuhri an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudiya. Riwayat yang lain, ba'atha munadiyan, Nabi mengutus tukang panggil. Berarti apa? Ada pengumuman. Apa diumumkan? Innas salata jami'ah. Maka diucapkan apa? As-salatu jami'ah. Hanya ini diucapkan. As-salatu jami'ah. Apa artinya?
Yani anna shalah dzata jamaah hadirah. Salat jamaah sudah siap. Atau ayo kumpul salat berjamaah. Ini makna dari kalimat apa? As-salatu jami'ah. Berapa kali ya? Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Maka apa kata para ulama kita? Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, hadzal hadits hujjah. Hadis ini merupakan dalil liman istahabba dzalik, liman istahabba dzalik. Dalil ulama yang menganjurkan kita kalau terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, umumkan di masjid dengan ucapan apa? As-salatu jami'ah. Ini dalil yang mensunnahkan. Wa qad ittafaqu, dan sepakat para ulama, la yu'adzanu laha wa la yuqam. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Tidak ada as-salatu sunnatal kusufi rak'atain rahimakumullah, enggak perlu. Cukup as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Cukup. Kalau mendengar seperti ini berarti ada gerhana. Cepat lari ke masjid, karena kiamat kecil. Di hari kiamat, kiamat besar, matahari pun hilang sinarnya. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ketika kiamat tiba, maka matahari atau bulan itu hilang cahayanya. Hanya ini yang digunakan untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat apa? Maka kalimat ini khusus manggil orang untuk gerhana. Janganlah kaum muslimin pakai ini sembarangan. Bagaimana sembarangannya mau berjamaah? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Yang di belakang nyambut as-salatu la ilaha illallah. Masa 5 waktu gerhana terus? Salat jenazah juga. Ya, as-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Dengan mati masih gerhana. Nah, inilah kita banyak salah penempatan riwayat. Maka dengan dakwah sunnah ini akan mengepaskannya, memposisikannya pada posisinya. Jadi ini riwayat yang lain mengatakan untuk memanggil orang supaya kumpul pakai ini, untuk memanggil orang untuk sholat gerhana menggunakan ini. Baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jelas Nur Ihsan? Pak Syams? Ya? Nando jelas? Bobby? Apa coba? Ulangin. Iya, panggil udah. As-salatu jami'ah. Barakallahu fiik. Ulangin Zidan.
As-salatu jami'ah. Haji Manap. Nih tukang azan. Ndak lemas-lemas belai engkat. Ya, sahibai dengah kita. Ya. Tapi insyaallah kalau pakai loudspeaker pengeras suara insyaallah bisa. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Tanda apa ini? Ayo ke masjid, kita siap sholat gerhana. Baik, itu saja saya kira faedah pada kesempatan malam ini. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu akan kita ambil pada kesempatan malam ini asyirku, berbicara tentang kesyirikan. Dan apa bahaya-bahayanya? Poin yang pertama, ma yunaqidut tauhid, apa yang membatalkan tauhid. Di sini ada 7 pembahasan. Pertama, syirik. Yang kedua, tiarah, pesimis dengan suara burung dan semisalnya. Yang ketiga, ar-ruqa, jampi-jampi, mantra-mantra. Yang keempat, at-tamaim, jimat-jimat. Yang kelima, at-tabarruk, ngalap barokah. Yang ketujuh, at-tawassul, tawassul. As-sabi, yang keenam tadi tawassul. Yang ketujuh, as-sihru, sihir. Baik. Yang pertama berbicara tentang syirik. Berbicara tentang syirik, tentu ini adalah lawan dari tauhid. Tidak akan jelas keterangan tentang tauhid tanpa kita menjelaskan apa itu syirik. Orang Arab mengatakan wa bididdiha tatamayyazul asya'. Dengan menyebut lawan segala sesuatu itu nampaklah perbedaan segala-galanya. Ketika kita berbicara tentang timur, maka kita akan sebut apa? Barat. Ketika kita berbicara ini hitam, berarti apa? Ini putih. Berbicara tentang tauhid, maka mengharuskan kita juga berbicara tentang apa? Syirik. Berbicara tentang sunnah, mengharuskan kita juga berbicara tentang apa? Bid'ah. Baik. Wasyirku, apa hakikat dari syirik? Banyak penjelasan para ulama kita. Yang kesimpulannya adalah taswiyatu ghairillahi billah. Fi syai'in min huquqihi wa khasaisihi, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah dan kekhususan Allah. Hak Allah kita berikan kepada makhluk, itu namanya syirik. Kekhususan Allah kita berikan makhluk, maka itu namanya syirik. Taswiyah, menyamakan, menyetarakan. Apa kekhususan Allah? Fir rububiyah, dalam perbuatan Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberi manfaat, menolak mudarat, memberi mudarat. Kalau kita yakini ada makhluk seperti itu, itulah namanya menyetarakan makhluk dengan Allah dalam kekhususan Allah. Jatuhlah seorang dalam apa? Kesyirikan. Mana lagi kekhususan Allah? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebab tidak ada yang punya nama seperti nama Allah. Tidak ada yang punya sifat seperti sifat Allah. Tiba-tiba kita katakan ini orang tahu yang gaib. Itu sementara kekhususan Allah. Kita katakan ini ada orang tahu yang gaib, berarti kita setarakan selain Allah dengan Allah, jatuhlah dalam syirik.
Kemudian menyatarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah. Apa hak Allah? Ibadah. Kita meminta kepada orang mati, meminta kepada orang hidup yang tidak ada yang mampu memberi kecuali siapa? Allah. Maka apa? Kita setarakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikatakan kesyirikan. Bagaimana bahayanya? Wahwal mubtil lil a'mal. Ini pembatal dan penghancur seluruh amal ibadah tanpa terkecuali. Al-mani'u min qabuliha. Ini akan menghalangi ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah kecil apalagi ibadah besar, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam suratul An'am pada ayat yang ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata para nabi ini syirik, para nabi, bukan kita. Kalau kita lebih lagi. Artinya apa? Orang-orang yang tidak bakalan syirik. Siapa? Para nabi. Bukankah kita imani nabi itu maksum apa tidak? Berarti kalau dia maksum, mungkinkah dia syirik? Tidak. Allah katakan kalau mereka syirik, hancur seluruh amal ibadah mereka. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah ini adalah bagian dari kesyirikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ana aghna syuraka, aku paling tidak membutuhkan kawan, sekutu, kongsi, barang. Allah paling tidak butuh. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja yang beramal suatu ibadah, dia ikut sertakan selain Allah dalam ibadah itu, ada ikut serta selain Allah, tidak murni, tidak ikhlas. Taraktuhu wa syirkahu, Allah mengatakan aku tinggalkan dia yang beribadah dan aku tinggalkan sekutu yang diikut sertakan itu. Maka apa? Ditolak oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan amalan kita hancur lebur. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, fa kullu i'tiqadin, semua keyakinan atau ucapan atau perbuatan telah diperintah oleh agama, kita palingkan kepada selain Allah, kita berikan kepada selain Allah, ya, syirkun wa kufrun, ini kesyirikan dan ini kekufuran. Kenapa? Karena yang namanya ibadah mutlak hak siapa? Hak Allah. Yang namanya rububiyah mutlak milik siapa? Allah. Yang namanya asma wa sifat mutlak punya siapa? Allah. Maka Allah menyebutkan dalam banyak ayat, ya, dalam konteks yang berbeda, maknanya sama. Satu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Azza wa Jalla tidak ada yang, dia tidak memiliki apa? Tandingan, tidak ada yang semisal dengannya. Hal ta'lamu lahu samia, adakah engkau tahu Allah punya tandingan? Dan yang lainnya dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, poin yang kedua, wa yanqasimu asyirku ila qismain.
Ditinjau dari besar dan kecilnya syirik itu terbagi menjadi dua. Pertama, asyirkul akbaru, syirik besar. Bahayanya apa? Yukhriju sahibahu min millatil Islam. Siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Mati tidak taubat, yujibul khuludu finnar, kekal di dalam neraka jahannam. Haram masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya yang paling ditakuti oleh para nabi apa? Syirik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan. Pertama di dalam suratun Nisa ayat 116. Yang kedua suratul Maidah ayat 72. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni ayusyraka bihi, orang-orang yang mempersekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain dari yang berbuat syirik bagi yang dikehendaki. Maksudnya adalah mati tidak taubat, masih berbuat kesyirikan. Adapun orang yang berbuat selain dari kesyirikan, dia mati belum taubat, masih ada harapan dimaafkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Wa in syaribal khamra, sekalipun dia minum khamar. Mati membawa dosa zina, mati membawa dosa minum khamar, mati membawa dosa mencuri, Allah Azza wa Jalla maafkan dengan dua cara. Cara yang pertama langsung dimaafkan, cara yang kedua disepah dulu di dalam api neraka, dibersihkan dulu di dalam api neraka. Tapi orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla tidak ada harapan sama sekali. Maka hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, siapa yang mati dalam keadaan menyeru selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Kemudian dalam suratul Maidah, apa kata Allah Azza wa Jalla ayat yang ke-72? Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak, kafirin. Wa qala al-Masihu ya bani Israel. Sementara Isa bin Maryam mengatakan, hai bani Israel, u'budullah, tauhidkan Allah, murnikan ibadah kalian hanya kepada Allah. Rabbi wa rabbakum, sebab Allah itu sesembahanku dan sesembahan kalian, yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Maka dalam suratul Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Hai sekalian manusia, bertauhidlah kepada Allah, atau tauhidkanlah Rabb kalian, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Di sini dikatakan, ya, wa qala al-Masih, Masih berkata, hai bani Israel, u'budullah, ibadahlah kepada Allah, Rabbi wa rabbukum,
yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Aku ini tidak berhak karena aku makhluk, bukan pencipta. Lalu apa kata beliau? Innahu may yusyrik billah. Siapa yang menyembah aku, syirik, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah, kepada aku, yang mengatakan Allah itu adalah Masih, faqad harramallahu alaihil jannah, haram dia masuk ke dalam surga, mati dalam keadaan syirik. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang yang syirik tidak akan ada yang bisa menolongnya. Orang-orang yang syirik tidak akan ada yang bisa menolongnya. Nabi tidak bisa, malaikat tidak bisa, Allah pun tidak akan menolong. Karena Allah yang mengatakan demikian, wa ma lidzalimina min ansar. Berbeda sebaliknya ketika orang punya tauhid, akhrij, kata Allah, keluarkan yang ada di hatinya seberat semut hitam yang paling kecil dari la ilaha illallah, keluarkan dari api neraka, masukkan dia ke surga. Baik. Wa anwa'u syirkil akbari arba'atun, macam-macam syirik besar itu ada 4 secara garis besar. Yang pertama, syirkud doa, membagi-bagi doa, permintaan. Wa huwa al-luju' ila ghairillah bidu'aihi wa qasdihi, yaitu apa? Meminta kepada selain Allah. Sebagaimana contoh orang-orang musyrikin di dalam suratul Ankabut ayat 65. Apa kata Allah? Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal laut, terombang-ambing oleh ombak. Sekarang naik pesawat terbang, mesinnya mati. Ya. Atau sayap nyentong, pecah, nyepol, ya, bisa saja para jamaah buatan manusia. Nah, itu sebabnya ba'dallah Pak Habibie menemukan teori Mr. Crack dia. Kenapa? Keretakan pesawat itu. Dulu banyak yang ya jatuh sayapnya, burung aja tembak sayapnya nggak bisa terbang. Padahal nggak pakai mesin itu. Ya, baik. Mereka kalau naik kapal laut, terombang-ambing, ya Allah selamatkan, Allah terus. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke darat, mereka bersyukur kepada patung. Kembali syirik kepada Allah Azza wa Jalla, mempersekutukan Allah dalam doa. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu di saat sempit mereka bertauhid, tapi di saat mereka senang mereka berbuat syirik. Nah, kita orang sekarang waktu senang sudah syirik. Apa katanya? Sukses panen, lalojok makem bayar syukur. Sehat lalu jok makan bayar syukur. Coba. Ini waktu senang loh. Waktu sakit juga begitu. Oh ya budun ini katanya, kebong katanya. Kenapa? Dicari sama kubur papunya katanya. Ada enggak? Ada. Pedam kubur. Dan yang lainnya.
Jadi tidak ada celah di zaman ini. Dia susah tambah syirik, telat hujan pergi ke makam. Seharusnya kalau telat hujan introspek, sudah bayar zakat apa belum? Jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama." Suatu kaum tidak bayar zakat, hujan tertahan dari atas. Bukan gara-gara toh lalu ziarah ini. Ini susah senang zaman sekarang sama saja. Ini sebabnya istimewa orang musyrikin zaman sekarang dengan musyrikin zaman dahulu. Assallallahu assalamatu wal afiyah. Jadi berdoa dengan permintaan-permintaan tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah. Itu kita mintai makhluk, dia hidup apalagi mati. Ini adalah syirkud doa. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang berhala-berhala ini, in tad'uuhum, demikian juga yang mati, la yasma'u du'aakum, walau sami'u mastajabu lakum, dalam surat Fatir ayat ke-14. In tad'uuhum, orang-orang yang mati kalau dipanggil mereka enggak dengar. Loh, bukankah hadis mengatakan dia dengar suara sandal kita? Suara sandal aja yang didengar. Walau sami'u mastajabu lakum, andai kata mereka dengar, mereka tidak akan mampu menjawab permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, hari kiamat dia akan ingkar kepada kesyirikan kalian. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan, selain Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Azza wa Jalla menjelaskan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Apa saja yang kita seru selain Allah, mereka tidak punya apapun meskipun setipis pembungkus biji kurma. Nah, pembungkus biji kurma, makan kurma ada tulangnya. Di tulangnya itu ada pembungkus tipis putih. Itu saja makhluk ini tidak punya. Ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kelanjutan ayat yang tadi. Kalau dipanggil mereka enggak bisa mendengar. Walau sami'u, kalau mendengar tidak bisa menjawab. Maka betapa banyak kita yang menyeru kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya, melapor. Padahal kita mengetahui bahwasanya ziaratul kubur bukan fungsinya melapor. Apa fungsi ziarah kubur? Innaha tudzakirukumul akhirah. Itu mengingatkan kalian akan apa? Akhirat. Tidak ada sama sekali syifaul mardha, penyembuh sakit. Tidak ada. Ya. Ingat akhirat. Kemudian orang mati mendapat manfaat dari kunjungan kita karena kita mendoakan dan mengucapkan salam. Kita ini percaya, oh ini begini sehat di sini, itu cerita kali cerita. Tapi dalil dari dekat maupun dari jauh tidak ada. Kalau ziarah kubur itu sebab sehat. Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul
akhirah, mengingatkan kalian akan akhirat. Jangan dialih fungsikan kuburan itu, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Maka ini syirik yang sangat berbahaya, ini syirkud du'a. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an doa langsung kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni. Allah berfirman, ud'uni, mintai aku, enggak perlu pakai perantara. Ud'uni, mintai aku, kata Allah. Astajib, aku akan kabulkan. Ini bentuk syirik akbar yang pertama, syirik dalam bab apa? Doa. Doa itu ibadah, tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.